saya Bidan Ainun yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya agak kepikiran sih Bu. Baik Ibu, memang saya lihat Ibu ini kayak ada yang dipikirkan begitu. Boleh Ibu ceritakan kepada saya? Nantinya saya akan jaga privasi semua yang Ibu ceritakan. Ya jadi gini Bu, saya tuh udah nikah 2 tahun ya kurang lebih tuh. Tapi sampai saat ini tuh saya belum hamil. Gimana ya Bu? Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah terbuka. Saya paham itu bisa memang bikin Ibu khawatir. Kita coba cari tahu penyebabnya sama-sama ya Ibu. Untuk hubungan suami istri apakah cukup rutin Ibu? Iya rutin. Nah, baik, cukup rutin ya Ibu. Lalu untuk haidnya atau menstruasi Ibu sendiri ini suka telat atau lancar? Kadang-kadang telat sih, tapi nggak nunggu juga. Baik, biasanya itu telatnya berapa hari dari normalnya? Ya kadang telat 1 minggu, kadang 1 bulan itu 2 kali. Baik Ibu. Pada saat haid itu apakah biasanya nyeri berlebih? Ada gejala nyeri? Ada nyeri berlebih gitu nggak Ibu atau keputihan gitu? Iya biasanya nyeri Bu, sering nyeri di awal, sama kadang di akhir waktu mau selesai itu juga kadang nyeri, jadi sering nyeri gitu. Oh baik Ibu. Kalau keputihan sih enggak ada. Jadi nyeri aja ya Ibu. Baik Ibu, jadi untuk mengetahui penyebabnya biasanya ada beberapa pemeriksaan lanjutan. Misalnya itu dengan cek hormon. Itu untuk melihat keseimbangan hormon Ibu. Lalu dengan USG juga untuk melihat kondisi rahim dan indung telur Ibu. Lalu pemeriksaan saluran tuba seperti ini nanti diperiksa di bagian ini Ibu. Saya tunjukkan ya Ibu. Dan juga nanti dilakukan juga pemeriksaan sperma suami Ibu. Dari cerita Ibu ini kita belum bisa pastikan ya Ibu penyebabnya apa, jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Sambil itu Ibu bisa mulai dengan memperhatikan masa subur, lalu jaga pola makan juga ya Ibu, dan usahakan tidak terlalu stres ya. Kalau misalnya belum berhasil juga, saya harus gimana ya Bu Bidan? Iya Ibu, jadi memang ada beberapa pilihan nantinya yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu dengan inseminasi atau IUI. Jadi spermanya suami Ibu nanti akan dimasukkan langsung ke dalam rahim Ibu saat masa subur. Yang kedua itu dengan bayi tabung atau IVF. Jadi sel telur dan sel sperma nanti akan dipertemukan di luar, ada alatnya gitu Ibu. Nanti dimasukkan lagi ke rahim Ibu. Nah, selain itu juga ada pilihan adopsi juga. Tapi sebelum ke sana, biasanya itu yang perlu disiapkan itu kondisi kesehatan Ibu. Yang pertama itu mental juga, karena prosesnya itu tidak sebentar. Biaya itu juga perlu dipertimbangkan karena harganya juga tidak murah. Dan dukungan suami Ibu itu juga sangat penting. Semua pilihan itu tidak ada yang salah Ibu. Yang penting Ibu siap, nyaman, dan siap dalam menjalaninya. Kalau dari Bu Bidan sendiri itu bisa bantu saya sampai mana ya Bu? Baik Ibu, kalau dari saya bisa bantu Ibu itu seperti memberikan edukasi, konseling supaya Ibu lebih siap, dan screening awal seperti yang kita lakukan sekarang ini Bu. Kalau memang perlu pemeriksaan lebih lanjut, nanti saya bisa arahkan bantu ke dokter ya Ibu. Untuk tindakan seperti inseminasi atau bayi tabung yang sudah saya jelaskan di awal tadi, memang harus dilakukan di rumah sakit. Jadi nanti saya akan rujuk dan bantu buatkan surat rujukannya. Untuk sekarang Ibu jangan terlalu dipikirkan ya. Kita jalani tahap demi tahap terlebih dahulu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Bidan atas penjelasannya. Saya jadi mengerti sekarang. Baik Ibu, sama-sama. Semangat terus
terus ya Ibu. Saya siap bantu Ibu dan selalu menemani Ibu. Makasih.